Pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, telah terjadi laka lantas di Jalan Palagan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Argo Eriko Akvandi, yang merupakan mahasiswa Fakultas Umum Universitas Gadjah Mada, telah tewas tertabrak oleh pengendara mobil BMW pada dini hari. Argo yang pada saat itu baru selesai mengikuti kegiatan persiapan pentas seni, baru ingin pulang menuju ke rumahnya. Kemudian, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil BMW yang dikendarai oleh Kristiano Pangarepenta Pengidahan Tarigan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Benturan keras yang terjadi membuat Argo terpental dan menyebabkan cedera kepala yang sangat fatal. Oleh karenanya, Argo meninggal dunia tepat di lokasi kejadian. Setelah melakukan gelar perkara, pada tanggal 27 Mei, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan Kristiano sebagai tersangka. Namun, walaupun begitu, Kristiano sempat tidak ditahan, atau lebih tepatnya, sempat dibiarkan bebas selama beberapa waktu. Menurut tim penyidik, pada saat itu, Kristiano sedang ada di tahap pemanggilan. Kemudian, Kristiano akan segera ditahan. Sekedar info aja, polisi baru menetapkan Kristiano sebagai tersangka setelah melakukan interogasi kepada 6 orang saksi. Jadi bisa dibilang cukup lama lah dia bebasnya. Tapi pada tanggal 28 Mei, Kristiano telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan pada saat ini, dia sedang dalam tahap pemeriksaan. Pelaku terjerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 12 juta rupiah. Sekilas, ini hanyalah kasus kecelakaan biasa. Tapi nyatanya, kasus ini bisa menjadi kasus yang sangat penting bagi UGM dan kepolisian untuk membuktikan kredibilitas mereka. Mengapa demikian? Ada beberapa faktor yang membuat kasus ini menjadi sangat penting dan harus kita kawal perjalanannya. Pertama, menurut kesaksian polisi, pelaku alias Kristiano itu tidak sedang ada di bawah pengaruh minuman beralkohol ataupun semacamnya. Yang dengan kata lain, Kristiano sadar 100% pada saat kecelakaan itu terjadi. Selain itu, polisi menyatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya bekas pengereman di lokasi kecelakaan, yang mengindikasikan bahwa pelaku tidak berusaha untuk memelankan mobilnya atau bahkan menghindar dari motor sang korban. Diketahui, karena tragedi itu terjadi pada dini hari, jalan menjadi sepi. Oleh karena itu, pelaku mengendarai mobilnya itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini menjadi lebih aneh lagi ketika kita mengingat bahwa polisi sama sekali tidak menemukan adanya bekas pengereman pada lokasi kejadian. Sampai saat skrip video ini dibuat, belum diketahui apa hubungan dari korban dan pelaku, dan juga apa motif dari pelaku. Tapi berdasarkan kesaksian polisi, sang pelaku mengaku bahwa pada saat itu ia hanya sedang tidak fokus karena kelelahan. Dia mengaku bahwa di sepanjang hari Jumat, tanggal 23 Mei, dia telah menjalankan banyak sekali kegiatan. Yang diantaranya dia kuliah pagi, setelah itu lanjut bersepeda, lanjut lagi main pedal, lanjut lagi masuk kelas malam, lanjut main biliar, dan sampai pada malam harinya, dia main ke kos temannya. Kemudian, di hari Sabtu tanggal 24 dini hari, sekitaran pukul 00:44, dia jalan pulang menuju ke rumahnya. Lalu 20 menit kemudian, terjadilah kecelakaan itu. Selain itu, penyebab Kristiano sempat tidak ditahan oleh polisi adalah polisi menyatakan bahwa Kristiano sedang tidak berada di bawah pengaruh minuman beralkohol ataupun semacamnya. Hal ini tentu menjadi sangat kontroversial. Karena mau pelaku sedang berada di dalam pengaruh alkohol ataupun tidak, tetap saja dia telah menewaskan seseorang. Dan sudah seharusnya dia ditahan. Tapi pada saat itu, mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 27, Kristiano belum juga ditahan. Walaupun kemudian di tanggal 28, Kristiano resmi ditahan di Polresta Sleman. Tapi walaupun begitu, netizen masih aja ragu dengan penahanan ini. Banyak yang berspekulasi bahwa pelaku yang ditahan ini bukanlah Kristiano, melainkan orang lain yang dibayar, atau disebut pemeran pengganti. Tapi hal yang kayak gini gak bisa sepenuhnya kita percaya ya. Ini kan hanya spekulasi aja. Jadi jangan percaya dulu sama spekulasi yang kayak gitu. Yang terpenting adalah, sekarang kita semua tahu bahwa sang pelaku alias Kristiano ini sudah resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Kedua, diketahui bahwa pelaku dari kasus ini yang bernama Kristiano Tarigan adalah putra dari figur yang cukup penting, yaitu Setiabudi Tarigan. Dia adalah direktur operasional di salah satu perusahaan pembiayaan atau leasing yang bernama Fifth Group. Oleh karena itu, netizen khawatir kasus ini akan menjadi kasus yang tidak transparan nantinya. Dikarenakan si pelaku berasal dari keluarga yang cukup penting dan cukup kaya juga.
Kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan. Ada beberapa hal yang membuat kekhawatiran semacam itu muncul. Antara lain, bedanya plat nomor dari mobil BMW yang dikendarai oleh pelaku. Diketahui bahwa plat nomor dari mobil BMW yang ada di polsek sebagai barang bukti itu, plat nomornya diawali dengan huruf B, sedangkan berdasarkan video amatir yang memperlihatkan mobil itu ketika ditowing, mobil BMW itu memiliki plat dengan awalan huruf F. Menurut kesaksian polisi, mereka tidak tahu bahwa plat itu sudah diganti. Mungkin aja ada yang menggantinya. Namun kemudian pihak kepolisian membantah dan menyatakan bahwa tidak ada yang namanya penggantian plat nomor. Mereka juga menambahkan bahwa plat nomor mobil yang ada di TKP dengan plat nomor yang sudah dibawa ke kantor polisi itu 100% sama. Ini menjadi sangat aneh karena kita bisa melihat dengan jelas dari video yang beredar luas di sosial media bahwa plat nomor di mobil itu memang berganti. Kemudian ada juga beberapa kesaksian yang menyatakan bahwa keluarga dari Cristiano ini diduga sudah berkali-kali mengirimkan pengacara ke kediaman keluarga korban untuk membungkam kasus ini. Mereka bahkan diduga menawarkan uang tunai senilai 1 miliar rupiah kepada keluarga korban supaya kasus ini bisa ditutup. Yang mana uang 1 miliar ini bukan jumlah yang kecil loh. Rakyat biasa kayak kita mana bisa nawarin uang sebegitu besarnya kan? Ditambahkan lagi bahwa bahkan sebelum jenazah dari Argo sampai ke kediaman keluarganya, sudah ada 2 pengacara yang dikirim oleh keluarga pelaku. Dan setelah jenazah Argo dimakamkan, datang lagi 2 pengacara ke kediaman keluarga korban. Memang tidak ada yang menyatakan bahwa adanya ancaman yang dilayangkan ke keluarga korban jika mereka tidak tutup mulut. Jadi sejauh ini, jika kedatangan dari yang diduga utusan keluarga pelaku itu memang benar adanya, itu hanyalah usaha damai dari keluarga pelaku. Walaupun tetap saja mereka tidak sopan. Berdasarkan undang-undang yang tertera, aksi berdamai itu sah-sah aja untuk dilakuin. Tapi, aksi damai itu hanya berfungsi sebagai alat untuk meringankan dakwaan terhadap pelaku di hari persidangan nanti, bukan untuk menghapuskan pidananya. Jadi walaupun mereka berani membayar dengan nominal yang sangat besar, mereka tetap tidak berhak untuk membungkam keluarga korban, dan mereka tidak berhak untuk menghentikan proses pidana dari pelaku. Kecuali keluarga korban sendiri yang meminta untuk kasusnya diberhentikan. Kemudian, respon dari UGM sendiri juga acuh tak acuh di kasus ini. Sampai saat skrip ini dibuat, tidak ada keterangan sama sekali mengenai status kemahasiswaan Cristiano ini di UGM. Sejauh ini, dekan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM hanya menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban dan tidak ada aksi selanjutnya dari UGM itu sendiri. Banyak netizen yang menyayangkan hal ini karena mereka menganggap bahwa Rektorat UGM tidak tegas dalam menghadapi kasus yang mengorbankan nyawa ini. Intinya, kasus ini sangat perlu untuk kita kawal perjalanannya. Kenapa? Ya karena ini adalah kasus rakyat kecil melawan orang kaya. Ini bukan kali pertama kasus sejenis ini terjadi. Dan hasilnya, ya kalian tahu sendirilah. Ini sekaligus menjadi sarana pembuktian pihak UGM dalam kelayakan Fakultas Hukum UGM sebagai sarana penyelesaian masalah yang terjadi, dan juga sarana pembuktian pihak kepolisian dengan transparansinya. Kami tidak menuntut pelaku harus dipenjara jika memang ia tidak bersalah. Tapi kami hanya meminta transparansi dari jalannya kasus ini. Jika pelaku tidak bersalah, tentu dia bisa bebas. Tapi jika pelaku terbukti bersalah, kami ingin dia dihukum sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Bahkan, berdasarkan undang-undang saja, hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada pelaku hanya berupa penjara 6 tahun dan juga denda sebesar 12 juta rupiah. Itu sudah maksimal, sedangkan masih ada lagi kemungkinan banding dan lain sebagainya. Bisa jadi lebih ringan lagi hukumannya, atau malah tidak dihukum sama sekali. Apakah penjara 6 tahun dan uang 12 juta itu sebanding dengan nyawa manusia? Jadi, mari sama-sama kita kawal kasus ini. Jangan biarkan mahasiswa hukum dikhianati oleh hukum itu sendiri, dan jangan sampai mahasiswa hukum kehilangan hukumnya. Justice for Argo.